Pernah dengar nama si Pitung? Pasti pernah kan? Nah, di Batavia pada abad ke-19, lahir seorang legenda yang namanya Wah masih bergema sampai sekarang. Hari ini kita akan kupas tuntas kisah si Pitung. Tapi gini, untuk benar-benar ngerti ceritanya, ada satu pertanyaan penting yang harus kita jawab. Gimana ceritanya orang biasa bisa jadi mitos yang abadi? Soalnya, kisah Pitung ini bukan cuma biografi biasa loh. Ini tentang proses terciptanya sebuah legenda. Oke, kita mulai dari awal. Setiap pahlawan itu punya titik awal kan? Nah, buat Pitung, semuanya itu dimulai dengan sumpah seorang anak laki-laki. Jadi ini dia nih masa-masa awal kehidupan Pitung. Tahun 1876 orang tuanya pisah. 5 tahun kemudian pas umurnya 15 tahun, kejadian besar menimpa dia. Dia berhasil jual kambing kakeknya, tapi pas mau pulang malah dirampok. Uangnya ludes semua. Nah, yang luar biasa itu reaksi Pitung pas dirampok. Dia nggak malah sedih atau putus asa. Justru, dia bersumpah ke sepupunya si Jiih, saya akan pergi ngumbara untuk mencari ilmu demi menuntut balas. Bayangin, ini bukan sekedar kemarahan biasa loh. Ini adalah janji yang akan menentukan jalan hidupnya ke depan. Jadi, apa sih sebenarnya ngumbara itu? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Ngumbara itu bukan sekedar pergi dari rumah ya. Ini sebuah konsep budaya, di mana seseorang itu berkelana melakukan perjalanan buat menimba ilmu dan cari pengalaman. Buat Pitung, inilah langkah pertamanya menuju takdir yang lebih besar. Oke, dengan sumpah itu, Pitung pun memulai babak baru dalam hidupnya. Dia memasuki jalan kekuatan. Jadi setelah bersumpah, Pitung ini langsung berguru ke seseorang bernama Kong Naipin. Pelatihannya, wah ini keren banget, ada 3 pilar utama. Pertama, mengaji, jadi dia belajar Al-Quran dan ilmu agama. Kedua, main pukulan, ini seni bela diri khas Betawi. Dan yang ketiga, yang paling bikin penasaran adalah kenaat, atau ilmu kekebalan tubuh. Dan setelah 5 tahun berlatih keras, akhirnya pelatihannya selesai juga. Gurunya sendiri yang bilang, 5 tahun kau sudah ikut aku, semua yang ada padaku sudah aku turunkan. Bukan hanya jurus, kenasehat juga sudah. Ini kayak semacam ijazah kelulusan gitu. Sebuah konfirmasi kalau Pitung sekarang udah jadi petarung yang komplit. Jago fisik, jago mistis juga. Nah, kita harus paham banget soal kenaat ini kalau mau ngerti legenda Pitung. Jadi, kenaat itu semacam kekuatan mistis bikin orang jadi kebal yang didapetin lewat latihan spiritual dan fisik yang super berat. Elemen supranatural inilah yang nanti jadi kunci dari semua aksinya Pitung. Oke, Pitung sekarang udah punya kekuatan. Tapi, apa perjalanannya selesai? Oh, tentu belum. Misi pribadinya sebentar lagi bakal berubah jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Inilah momen pencerahan di Batavia. Dan yang menarik, ujian terakhir Pitung itu bukan adu jotos atau pamer ilmu. Gurunya malah ngirim dia bukan buat latihan lagi, tapi buat sekolah, buat dapat pendidikan dari Wedana Muhammad Tabri Tamrin, seorang pejabat tinggi Betawi. Ini bukan ujian kekuatan, tapi ujian cara pandang. Dan disinilah klik pandangan dunia Pitung mulai berubah total. Wedana Tabri ini nunjukin kenyataan pahit di tanah kelahiran mereka. Dia bilang, ribuan gulden kekayaan dari Hindia Belanda termasuk Batavia dicuri dan dibawa ke Belanda. Kita tidak dapat apa-apa. Ini pertama kalinya Pitung dengar soal eksploitasi ekonomi oleh penjajah secara langsung. Terus, Wedana Tabri menanamkan benih perlawanan. Dia bilang, ini tanah kita Tung, kita lahir di sini. Saya berjuang mendapatkan pangkat ini sebagai Wedana untuk mengangkat harkat kaum kita, kaum Betawi. Nah, di momen inilah, perjuangan Pitung itu skalanya langsung berubah. Ini bukan lagi soal beberapa perampok di pasar, tapi soal nasib bangsanya. Dan inilah titik baliknya. Misi Pitung bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini udah jadi soal revolusi, soal perjuangan rakyat. Dia udah bertransformasi dari seorang anak yang cuma cari keadilan buat dirinya sendiri, menjadi calon pahlawan bagi kaumnya. Dengan tujuan yang baru dan semangat yang membara, Pitung pun mulai beraksi. Dan dari sinilah lahir sang juara rakyat. Komitmen barunya ini kelihatan jelas banget dari apa yang dia bilang ke GE di tahun 1887. Kita harus menyerang. Kita tidak bisa biarkan segelintir orang menjadi kaya, sementara ribuan dari kita miskin. Dengerin deh, ini udah kayak deklarasi perang melawan ketidakadilan sosial. Dan dia beneran ngelakuin itu. Selama 3 tahun, dia dan kelompoknya merampok para kolaborator Belanda yang kaya raya, terus hasilnya dibagi-bagiin ke orang miskin.
Dia sempat ketangkep di tahun 1890, tapi berhasil kabur setelah dengar kabar kalau sepupunya, Ji, dibunuh. Dan tahu apa yang pertama kali dia lakuin setelah bebas? Dia langsung memburu dan menghabisi Demang Sastra, orang yang bertanggung jawab atas kematian Ji. Aksi-aksi Pitung ini jelas bikin pemerintah kolonial panik setengah mati. Coba dengerin deh betapa frustrasinya Komandan Polisi Belanda, Scott Hijne. Selama 3 tahun Pitung menghantui kota ini dan kalian tidak mampu menangkapnya, satu orang membuat seluruh Batavia kacau balau. Di titik ini, Pitung bukan lagi sekedar penjahat biasa. Dia adalah ancaman nyata bagi stabilitas kekuasaan Belanda. Tapi ya namanya juga legenda kan, setiap pahlawan pasti punya akhir yang dramatis. Dan kisah Pitung mencapai puncaknya dalam legenda peluru emas. Dan sayangnya kejatuhan Pitung itu datang dari sebuah pengkhianatan. Ada mata-mata polisi namanya Mat Buluk, dia yang ngebocorin satu-satunya kelemahan Pitung. Dia bilang ke Belanda, "Tuan, Pitung punya ilmu, katanya kematiannya hanya akan datang jika ia ditembak dengan peluru emas." Jadi, ya inilah kriptonetnya si Pitung. Menurut legenda, ilmu kebalnya, kenaat itu, cuma bisa ditembus sama peluru yang terbuat dari emas. Sebuah kelemahan yang sama legendarisnya dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, di tahun 1894, dengan bekal informasi dari si mata-mata, Scott Hijne dan pasukannya nyergap Pitung di Pondok Kopi. Mereka nembakin puluhan peluru, termasuk 4 peluru emas yang jadi penentu segalanya. Pitung pun akhirnya jatuh. Tapi, bahkan di ambang kematian, semangat Pitung itu nggak padam sama sekali. Dengan menantang, dia ngomong ke Scott Hijne, "Dasar Belanda bodoh, kau bisa membeli peluru emas, tapi kau tidak punya tuak." Luar biasa kan? Sampai akhir pun dia masih punya nyali. Dan di saat-saat terakhirnya, ada satu momen yang sangat mengharukan. Pitung dengan lembut menyanyikan Nina Bobo, lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Momen ini ngingetin kita semua kalau di balik sosoknya yang garang, dia tetaplah seorang manusia. Ini kontras banget sama kehidupannya yang keras dan penuh kekerasan. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Siapakah si Pitung? Seorang kriminal atau pejuang kemerdekaan? Kisahnya meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Tindakan seorang manusia mungkin akan mati bersamanya. Tapi sebuah legenda bisa hidup untuk selamanya.